Oh ini kak. Ya. Dan ini selalu maki buat program ini kak. Ya. Kira-kira ini ada kapan nih program tahun untuk menikah ini kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mehmet di channel Gudang IT dalam acara bincang-bincang ringan seputar permasalahan IT. Di video kali ini kami kedatangan tamu penggiat dunia IT, khususnya startup yang ada di Makassar. Daripada panjang lebar, kita serahkan langsung ke orangnya untuk perkenalan diri. Silakan kak. Oke. Terima kasih kesempatan dan telah mengundang saya untuk bincang-bincang tentang persoalan IT khususnya di Makassar. Dan perkenalkan, nama saya Amin. Saya dulu pernah kuliah di Panegara dan organisasi di Panegara Computer Club, dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan outsourcing dan ditempatkan di Telkom. Ya, mungkin ada lagi yang ini. Kalau kesibukan sehari-hari nih kak, selain daripada kerja ini atau bagaimana, ada kesibukan yang lain? Ya, kebetulan di tempat pekerjaan itu jadwalnya tidak terlalu padat, makanya di luar ada aktivitas selain mengembangkan aplikasi, banyak juga komunitas forum, Menyelam. seri-seri, dan khususnya di Makassar itu masih kurang lah untuk komunitas-komunitas terkait pengembang aplikasi. Memang mungkin ada beberapa. Jadi Sekarang selain daripada sibuk ngantor, juga sibuk lagi pengembangan aplikasi nih kak? iya, saat ini sementara mengembangkan aplikasi, dan salah satunya itu iMoms. Itu sebenarnya sudah launching dan sudah ada di Play Store. Oh iya. Mungkin kita tahan dulu sebentar, itu kita bahas. Iya, Saya mau tahu dulu nih kak, selama ini maksudnya dalam kan bergelut dalam dunia IT, ini sudah berapa lama ini kak kita bergelut ini dalam dunia IT? Sebenarnya kalau kita berbicara bergelut di dunia itu semenjak masih mahasiswa, aktif sebagai mahasiswa. Jadi masuk kuliah itu baru memang geluti yang namanya IT? Iya, baru tahu yang namanya IT. Berarti sudah 20 tahun itu kan? Lebih deh. Iya. Kalau dalam dunia IT sendiri, maksudnya apa-apa saja yang sudah dilalui nih kak di dunia IT? Apa yang dampak dari kita ini sendiri yang sudah dilalui di dunia IT kak? Banyak sekali. Kebetulan kemarin waktu apalagi namanya tes CPNS tingkat nasional, kebetulan saya dipercayakan sama Skopindo untuk mengawal server-server yang ada di Sulawesi Selatan. Diawasi bagaimana tuh kak? Itu apa namanya? Jadi security maksudnya begitu? Ya, security termasuk, terus mengawal supaya server tidak down pada saat ujian, gitu. Nah, itu salah satu kemarin ini. Kedepannya nanti akan ada lagi yang namanya tes apa ini? Tes SKB. Ya, bulan depan rencana sudah. Kita lagi yang dipercayakan ini untuk mengawasi. Iya. Tapi di daerah mana itu kak? Daerah Makassar saja kak? Sulawesi Selatan. Luar biasa, Sulawesi Selatan kan nih? Iya, termasuk sebenarnya Indonesia, termasuk Maluku, Ambon ke sana. Cuman saya nggak ikut ke sana, cuman di Makassar di servernya diinstal, selesai sisa pakai dibawa ke sana. Itu kita punya tim atau memang dipanggil perseorangan atau gimana juga? Dipanggil perseorangan dari Skopindo. Luar biasa. Itu dapat link dari mana saya? Maksudnya kenapa bisa kita dipanggil itu kak?
kebetulan waktu tahun 2011 itu pas masuknya IKTP, nah, kebetulan timnya juga saya gabung di situ. Nah, beranjak dari situ. Setelah itu pas tahun kemarin awal tahun kemarin ada tes CPNS. Nah, itu Panggil. Psikopindo yang menang tender untuk pengadaan server. Ya, pada saat itu saya dipanggil lagi untuk gabung. Oh, yang ngomong-ngomong tadi kita bilang IKTP, mungkin teman-teman belum tahu. Maksudnya kenapa lagi ada IKTP? Maksudnya dari tes SKB, kenapa tadi menjurus ke IKTP? Sebenarnya IKTP awal mula saya dipercayakan sama Psikopindo untuk memegang salah satu server. Ya, tahun kemarin IKTP saya yang bertanggung jawab di Kabupaten Baru. Ya. Luar biasa. Itu. Apa lagi? Selain dari itu Kak, maksudnya kan selama kita bergelut dalam dunia itu luar biasa sebenarnya pencapaiannya sih, dari bergelut di masalah proyek dari EKTP sampai di sini tes PNS, ya, sampai tes apa tadi tuh yang apa tadi Golkar apa ya? Golkar. Apa tadi? Apa tadi? Hah? Apa yang tadi itu? Yang sebelum SKB tadi? Tes. Yang kita awasi tadi, servernya. Ya, tes PNS. PNS yang memang. Tes pertama itu apa namanya itu? SKD ya, kompetisi dasar. SKD kemudian SKB. Iya. Sebelumnya IKTP. Ya. Sudah luar biasa ya. Terus di luar itu ya masih aktif ngoding. Aktif. Kebetulan juga buat perusahaan namanya Kodeta itu untuk bagi UKM-UKM yang mau usaha di dunia digital, misalnya mau dibuatkan website atau mobile kayak gitu. Oh, kita buat perusahaan yang namanya CP Kodeta. Di situ untuk menerima semacam kayak proyek juga kan nih? Yes. Untuk pemesanan software. Kayak software ya. Iya. Selain dari software, jaringan juga. Kalau kantornya sendiri di mana nih Kak? Kantor itu masih di Rapocini. Masih Rapocini. Lorong 6. Dalam CV Kodeta sendiri selain daripada yang di dalamnya untuk menerima proyek begitu, ada lagi bisnis lain dari CV itu, dari perusahaan itu? Tapi untuk saat ini cuman itu. Ya. Aktif juga ngajar untuk masalah ngoding, bagaimana caranya membuat aplikasi, bagaimana caranya membuat startup, bagaimana caranya ide itu dikembangkan, diaplikasikan dalam bentuk aplikasi apa? Dalam bentuk yang siap pakai. Berarti kita buat kelas juga ini, kelas pembelajaran. Cuman sering diundang, sering. Oh, diundang sebagai pemateri begitu kan? Iya. Biasa diundang di mana saja itu Kak? Ada komunitas di kampus Karisma sama kampus apa lagi tuh? Diundang langsung. Ini diundang langsung dari kampusnya atau organisasinya? Organisasinya. Kan dengar tadi katanya kita buat yang namanya iMoms. Ya, benar. Apa itu iMoms? iMoms. Oh, iMoms, sorry. iMoms. Iya, iMoms. iMoms sebenarnya itu awal muncul idenya itu sebenarnya dari akhir 2018, sudah lama sih. Tapi pada saat itu masih dalam bentuk konsep, ide. Dari 2018. Ya. Dari akhir 2018 itu saya meriset, validasi data di lapangan. Oh ya, memang sebelumnya saya pernah lihat postingan itu Kak iMoms, ya. Yang jual apa itu semacam kayak rumah tangga ya, gitu. Kayak Tupperware atau apa kayak gitu. Saya pikir apa ini? Jual apa ini? Ya. Apakah sama kayak sumber plastik yang jual begitu atau bagaimana? Oh, enggak. Memang awal mulanya itu jual gitu. Memang sebelumnya idenya sudah sama yang kayak sekarang begini, tapi sebelumnya baru jual begitu. Iya. Terus
saya sekitar 3 bulan saya meriset di lapangan, validasi data. Ya, makanya saya simpulkan sebenarnya IMAMS ini adalah membantu petani menjualkan hasil produknya atau hasil taninya ke masyarakat atau ke ibu rumah tangga, kayak gitu. Berarti ini lebih kepada membantu petani lokal Ya, atau apa? visi misinya seperti itu. Misinya itu. Selain daripada itu dampaknya mungkin juga orang yang mungkin malas-malas pergi belanja ke pasar bisa Ya. gampang gitu. Apalagi setelah adanya pandemi ini, ya orang sekarang sudah serba tidak ribet lagi ke pasar atau ke mana, mesti keluar lagi. Ya, sebenarnya ada 2 data yang saya validasi di lapangan, ada dari sisi ibu rumah tangga, terus yang kedua itu dari sisi petani. Petaninya. Terus yang petani ini ya kebanyakan mengeluh atas harga pasar yang tidak menentu, kadang harga sayur tidak ada harganya, padahal di pasar itu normal, cuman pengepul yang membahasakan ke petani bahwa kondisi pasar itu seperti ini. Jadi dari situlah kami mau memutus mata rantai pengepul supaya petani ini merasakan betul-betul hasil taninya gitu. Terus ibu rumah tangga itu sudah nggak ke pasar lagi, sudah nggak ke Nah, repot lagi ke pasar ya begitu. nggak repot lagi, apalagi ibu-ibu karir yang bekerja Apalagi mungkin di saat ini di saat masa-masa masa pandemi ini mungkin lebih amannya bisa pesan lewat aplikasi begitu ya. ya. Terus terkhususnya ini untuk siapa sebenarnya IMAMS terkhususnya? Terkhususnya sebenarnya IMAMS ini untuk ibu-ibu rumah tangga yang sibuk, yang tidak sempat ke pasar, malas keluar, apalagi Makassar sekarang sudah macet. Macet nggak Ya, ada ojek, jadi- Ya, jadi ibu-ibu itu sisa di apalagi namanya di rumah, sisa buka HP, pesan, langsung diantarkan ke rumahnya. Itu pun hasil taninya ya langsung dari petani, dijamin kesegarannya. Terus kalau persoalan itu penggunaannya bagaimana tuh Kak? Penggunaan IMAMS. Ya, untuk saat ini IMAMS. Sorry, IMAMS. ini kan baru launching akhir bulan lalu. Nah, untuk saat ini penggunanya tuh masih ada 100. Ini masih proses proses promosi. Promosi. Ya, Tapi sudah lumayan kalau 100 itu Kak. Sudah luar biasa. ya, semoga naik terus. Dan apalagi Ini apakah IMAMS sudah jalan? Kan biasanya tuh rata-rata aplikasi di Android. Apakah ini IMAMS juga sudah jalan di iPhone. para pengguna iPhone, iOS? iOS. Untuk saat ini iOS itu masih proses menunggu konfirmasi dari pihak Apple developer untuk mengupload aplikasi di App Store. Artinya masih menunggu konfirmasi. Informasi. Tapi sudah jadi Untuk aplikasi. aplikasi lokalnya itu sebenarnya sudah berjalan normal, sudah sisa di-upload untuk penggunaan iPhone nantinya. Jadi yang tersedia saat ini masih Android. Ya, mungkin satu minggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu insya Allah sudah terbit di App Store. Soal IMAMS ini Kak, saya penasaran nih soal pembuatannya IMAMS sendiri. Ini kita yang buat sendiri memang atau ada tim? Ada tim. Ada tim. Iya. Itu timnya berapa orang itu Kak? Timnya ada desainer, ada untuk programmer saya sendiri, sama ada lagi satu anak karisma namanya Diri. Itu saya 2 orang. 2 orang di Iya. yang programmer 2 orang. Iya. Programmer 2 orang, termasuk ada lagi satu. Nah, di CC juga marketing Marketing. sama bendahara finansial.
Kalau ini kita 2 orang programmer, ini kita bagian apanya nih Kak, programmer apanya? Untuk ya, biasa kita bagi job, misalnya saya dari sisi UI-nya, dari sisi teknisnya atau gimana, kita masih saling bertukar. Oh, saling gantian begitu kan? Ya, gantian. Berarti multi talent, multiplayer. Multitasking. Luar biasa. Kalau masalah sendiri nih Kak, saya penasaran juga nih masalah pembuatannya. Kita buat ini dari Apa? dari bahasa apa nih? iMumps-nya. Dari bahasa manusia. Ya, untuk bahasanya sendiri sebenarnya untuk saat ini kalau anak-anak mau buat sesuatu itu sudah tidak ada kendala sebenarnya. Untuk iMumps sendiri itu dikembangkan dari bahasa Dart. Bahasa kegelapan. Yang biasa dikenal Flutter. Oh, saya kira main gelap-gelap gini ya. Dart. Ya, Flutter. Flutter lebih kepada apa itu? Flutter. itu dikembangkan oleh Google, punyanya Google. Itu khusus Android itu ya? Bisa untuk website, bisa untuk ya. Tapi kita satu kali buat, bisa jalan langsung di iPhone-nya juga langsung. Oh, bisa langsung. Tapi untuk saat ini ada maksudnya masih sementara dikembangkan juga. Jadi kayak di aplikasi di dalam itu belum bisa semua disupport. Makanya di Flutter itu masih bisa juga dipakai bahasa Kotlin atau Java. Kotlin. Oh, masih banyak belum support. Masih kurang library-nya istilahnya kalau Dart. Makanya untuk handle notifikasi atau gimana itu masih menggunakan Kotlin. Kayak ini startup iMumps ya, iMumps. Ya, iMumps. Ini startup pertama ini ataukah sebelumnya ada startup ataukah ada yang jalan berdua ini startup atau bagaimana? Ya, sebelumnya memang sudah pernah ada. Itu sudah dari tahun 2014 itu. Ya, di awal-awal itu kan istilahnya timnya masih belum belum solid istilahnya, belum konsisten. Oh, itu startup pertama Ya. di tahun 2014. Itu dia bergerak di bidang fashion. Oh, jadi betul-betul ini waktu awal ini buat startup 2014 kita memang baru belajar di situ dalam dunia startup, membangun tim begitu. Ya, membangun tim. Jadi mungkin di Tami di mana kurangnya atau bagaimana? Ya, di situ kita situ saya banyak mengambil pengalaman. Misalnya ketika kita mau membangun sebuah startup itu yang paling pertama itu sebenarnya bukan dari sisi teknologinya, dari sisi permasalahan apa yang diselesaikan, tapi yang paling penting itu adalah timnya. Kalau mau membangun sebuah startup adalah timnya, karena misalkan di luar itu investor hanya melihat dari sisi timnya, apakah timnya ini solid atau tidak. Karena kenapa? Kalau misalnya timnya tidak solid, di tengah jalan nanti ini bakalan bubar. Jadi yang beresiko apa? Ya investornya. Jadi makanya investor itu tidak melihat permasalahan apa yang dipecahkan, tapi dia melihat timnya dulu. Lebih kepada timnya. Ya, lebih kepada timnya. Ketika timnya solid, ya dia Allah, ya. Dia sebagai investor mungkin aman kalau masalah timnya. Ya. Itu yang pertama, masalah tim. Ya, pertama kali yang dilihat itu adalah siapa aplikasinya. Bukan soal aplikasinya atau bagaimana. Ya, jadi bukan soal aplikasinya, apakah aplikasinya ini menyelesaikan masalah, bagus solid, tidaknya. bagus, bukan itu. Tapi yang paling pertama masalah kesolidan tim. Ya, tim. Jadi itu yang bisa saya ambil dari pengalaman sebelumnya. Jadi ini iMumps ini startup kedua ini. Ya. Sebelumnya
yang 2014 itu. Iya. Jadi mungkin yang sebelumnya yang 2014 kita bikin itu tidak sia-sia jika walaupun memang sudah bubar atau bagaimana, paling tidak bisa jadi pengalaman Ya, untuk itu bisa kan. membangun perusahaan yang Ya. lebih bagus lagi. Amin. Ya, itu kan poin pentingnya adalah pengalamannya yang bisa dipetik. Intinya ya jangan menyerah, tetap konsisten, Betul. tetap berusaha, jangan putus asa. Misalnya, oh kemarin saya jatuh, saya sudah tidak mau lagi ini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, jangan begitu. Kita harus tetap maju, apalagi kita khususnya anak Makassar. Karena pemikirannya orang-orang sekarang, khususnya juga anak Makassar itu, kenapa sih mesti harus Jakarta yang maju? Padahal di Makassar bisa tonjek gitu. Toh? Iya betul. Iya. Untuk jangkauan belajar sama-sama kita bisa mengakses tutorial dari luar negeri atau gimana. Ya. Toh? Jadi mindset itu yang harus Kalau kita sendiri kan menilai, maksudnya anak-anak Makassar lah, itu peluangnya untuk membangun startup sendiri itu bagaimana? Untuk anak Makassar sebenarnya peluangnya sangat besar untuk jika mau membangun startup. Cuman yang saya lihat itu dari kacamata saya sendiri itu masih rata-rata anak Makassar itu masih memikirkan apa lagi namanya? Tidak ada fasilitas, tidak ada modal. Itu yang bikin dia tidak mengeksekusi idenya. Oh, kebutuhan modal awal ya untuk membangun. Iya, Mungkin dia pikir tidak ada modal awal, jadi sebatas ide sih. iya konsep saja. Dia punya ide startup begini, semacam ide sudah tidak ada Iya, aplikasi, tidak ada dikonsepkan saja aksi. yang tidak dieksekusi. Eksekusi. Karena dia berpikir di awal itu adalah saya tidak punya modal, tidak punya tempat, tidak punya tim, kayak gitu. Makanya dia stuck di situ, berhenti di situ. Padahal bisa untuk peluang untuk membangun startup di Makassar itu sangat besar. Tapi ini Kak, yang menjurus ke imams. Ini keyakinan untuk kedepannya nih soal imams bagaimana nih? Ya, untuk imam sendiri saya sangat yakin untuk perkembangan kedepannya, apalagi setelah pandemi ini semua akan beralih ke digital. Apa-apa itu serba digital. Makanya imam itu saya yakin sekali akan sangat dibutuhkan kedepannya, terutama di dunia kebutuhan sembako. Mungkin kendala-kendala awalnya sendiri mungkin ini dari imam apa saja nih Kak? Yang awalnya nih kita merasa ini kendala-kendala ini yang awal Untuk kendala di imam. Ya, untuk kendala imam sekarang itu kendalanya adalah masih apa lagi namanya, untuk pembiayaan sendiri ya masih dari kantong sendiri. Belum dapat, maksudnya Belum profit begitu. ya, belum dapat pemodal istilahnya. Tapi kita tetap jalan dulu. karena kita yakin akan tujuan tadi, membantu petani supaya hasil taniannya itu sampai ke masyarakat. Jadi kendalanya itu ya masih saat ini belum ada kantor, maksudnya masih kantor sementara. Terus dan untuk apa lagi namanya? Kendalanya kan kalau misalnya sayur kan harus dipetik hari ini, harus laku hari ini. Nah, kita belum ada pengawet istilahnya, apa lagi namanya, freezer. Oh Nah, iya, itu itu menampung. Apalagi kayak ikan. Itu kendalanya untuk saat ini. Oh, ini barangnya kita memang yang tampung ya? Makanya kita solusikan, nanti ada yang order baru kita pergi ambil di Petaninya langsung. petani hidroponik ya. Terus Untuk di tim sih
untuk saat ini alhamdulillah tidak ada kendala, semua konsisten. Masing-masing job desk-nya. Jadi total sudah berapa tim tadi? Timnya itu sudah ada 45. ada 6. Oh, lebih 6. Semua masih konsisten nih. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan tetap konsisten. Amin. Dan untuk di sini bukan cuma untuk langsung ke customer. Maksudnya konsep bisnisnya itu IMAMS B2B, B2C. B2B, B2C. Ya. B2C itu bisnis ke customer, petani ke customer. Terus B2B itu targetnya IMAMS itu adalah ke misalnya restoran, kafe. Restoran kan butuh pasti iya, butuh betul. sayur, kan? Nah, Betul. gitu. Oh, kedepannya untuk ke restoran juga nanti kedepannya nih? Saat ini sudah Oh, jalan. sudah jalan? Iya, artinya dia bisa jadi daftar jadi member di IMAMS. Ini sudah berapa? Untuk Sudah berapa member- restoran ini sekarang yang kerjasama? Untuk member perusahaan atau usaha itu masih sementara jalan, belum Baru untuk kerjasama ini? Iya. Belum fix deh. Iya. Bagus ya kalau begitu. Gimana cara kita gunakan ini IMAMS? Yang untuk IMAMS. IMAMS itu pendaftarannya sebenarnya untuk menggunakannya itu sangat simpel, karena kita buat rancang itu memang sesimpel mungkin. Bagaimana caranya UX-nya itu dapat, karena targetnya kan ibu-ibu kan pasti maunya yang cepat, simpel kan. Betul. Ibu-ibu nggak mau ribet. Kalau bisa itu ibu-ibu satu kali klik selesai masalah kan. Maunya ibu-ibu, toh? Kalau perlu sudah dimasak nih, klik nih sudah jadi, makanan jadi nih. Ya begitu. Makanya kita rancang se UX mungkin, maksudnya semudah mungkin supaya dapat digunakan. Ya, contohnya ketika mau mendaftar itu cukup menggunakan akun Google saja. Nggak mesti lagi isi apa nama, ini isi paspor, tidak. Jadi cukup login with Google, nah, langsung Anda sudah terdaftar di IMAMS dan sudah langsung bisa belanja, pilih-pilih produk, tak sampai di rumah. Daftarnya gratis. Gratis, dapat voucher gratis, ongkir lagi di pendaftar pertama. Oh, pendaftar Langsung. pertama dapat ongkir gratis. Iya, se-Makassar. Semakassar. Jadi tidak ribet. Cukup ketik di Play Store saja, IMAMS itu langsung muncul. Tinggal download saja deh Ya, di sisa Play download Store. Di Play Store. Untuk App Store iPhone itu coming soon. Untuk mungkin yang teman-teman mau download, linknya saya terakan di bawah. Di bawah deh, bukan di bawah kolong meja, di bawah. Ya ini ngomong-ngomong ini Kak. Ini kalau kita tadi sudah wawancara ini Kak. Ngomong-ngomong Ya. masalah ilmu, masalah karir, Ya. masalah finansial ini sudah luar biasa nih sebenarnya saya dengar dari tadi nih Kak. Tapi ngomong-ngomong ini soal asmara nih Kak. Ya, kenapa asmara? Aduh, ini kayaknya sangat sulit dijawab ini. Ya apa? Status tadi ini Kak. Status. Untuk saat ini ya status masih Gelandang. ya status saat ini ya masih single. Aduh, sebenarnya sebelum kita untuk promosikan Imam sebenarnya ini Kak, sebenarnya kita harus promosikan diri sendiri ini dulu Kak. Oh ini Kak. Ya. Dan ini selalu maki buat program ini Kak. Ya. Kira-kira ini ada kapan nih program tahun untuk menikah ini Kak? Deh. Saya nggak tahu pakai bahasa pemrograman apa ini untuk program nikah ini. Ya untuk mengarah ke situ ya. Untuk saat ini masih bisa dibilang itu 98% itu fokus di IMAMS-nya. Untuk masalah mengarah ke jenjang seperti tadi nikah itu belum. Saya serahkan sama Allah. Luar biasa. Siapa tahu ini ada saya sepertiga malam. lambung di sepertiga malam nih. Iya. Siapa tahu dari maghrib memang ada milacik. Ini Makassar bosku, ka ala
cintai ya, Allah dicintai ya. Kalau kau punya cewek nak kurangi modal, no siap-siap kau dilaci. Itu dia, aduh, selalu dilanci. Curhat ini. Apalagi sebenarnya untuk saat ini sudah memikirkan hal itu, dan sudah ada apalagi namanya mengarah ke istilahnya ta'aruf dalam Islam itu kan, Masya Allah. ta'aruf. Maunya langsung sih, enggak mau apa namanya pacaran apa, itu sudah bukan zamannya. Ya takutnya saya ini kan, siapa tahu Sarmi ini diundang di hitam putih Wis, masalah imam. amin. Ya sampai imam sini ditanyakan, terus mamsnya mana? Kan harus dipersiapkan itu jawabannya. Iya kan ya. Mungkin dari kami ada pesan-pesan buat teman-teman yang bergelut dalam dunia programmer, khususnya yang punya ide atau sementara ingin membangun startup ini. Ya, mungkin pesan-pesan saya untuk anak-anak muda Makassar yang punya ide di dunia startup, ya, jangan selalu mengedepankan namanya tidak punya modal, tidak punya ini. Sebenarnya itu modalnya kita adalah kerja keras dan usaha, cukup itu. Yang lain itu akan ngikut. Jangan berputus asa, dan kalau memang untuk cari tempat untuk sharing atau gimana, ya mari kita sharing bagaimana caranya kita ini bisa maju juga di khususnya di Makassar. Dan gitu pesan-pesan saya, jangan pernah berhenti untuk ini berusaha. Jadi bisa juga nih, mungkin ada teman-teman yang mau sharing-sharing, mau juga bikin sesuatu kayak Emos ini, bisa mungkin tanya-tanya sama kita ini Kak. Ya bisa. Caranya untuk kontak ini Kak, via Instagram atau apa? Ya, cukup via WhatsApp saja. WhatsApp. Ya, dihubungi, kita ketemu, sharing-sharing apa-apa masalahnya, atau punya ide tapi tidak punya sumber daya untuk membuat aplikasi itu, nanti kita sharingkan lebih ini. Pun tidak apa-apa di share ini WA atau ke Instagrammu ya. Saya mau tampilkan di deskripsi. Iya. Saya tampilkan WA nanti. Iya. Ya, jadi teman-teman yang mau sharing-sharing mungkin soal imam atau mau juga bikin, mau tanya-tanya, bisa chat-chat atau tanyakan langsung ke kami. Mungkin di deskripsi saya tampilkan nomor WA-nya. Ya, karena kenapa? Seperti yang diajarkan saya di organisasi saya, namanya di Penegara Komputer Club, itu adalah bertemu sesuatu yang mulia. Maksudnya Kok kayak saya tahu ya? Ya, ilmu adalah milik semua orang. Jadi buat apa ilmu itu Pendam sendiri. dipendam sendiri? Ilmu itu akan hilang kalau dipendam sendiri. Kayak cinta Sama kalau dipendam itu bakalan bukan hilang, dari tahu. Ya, kayak gitu. Doakan kami. Amin, seperti namanya Kamin. Amin. Amin. Nanti part 2-nya kita ketika sudah user sudah 100.000 ya, kita bikin part 2. Ya boleh lah. Jadi mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga belum afdol, mungkin kalau tidak install atau gunakan iMoms. Atau mungkin teman-teman yang sementara mau berumah tangga juga bisa coba-coba install aplikasi iMoms dan rasakan manfaatnya. Ya mungkin sekian dari saya. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan narasumber baru berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.